Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Bib. Saya ingin menanyakan tentang akhlak yang tadi, Bib. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Irfan Bib. Ya, silakan Irfan. Tadi kan akhlak itu di atas hukum, Bib, ya? Iya. Nah, kita kan melihat di media itu, Bib, kalau koruptor itu kan dia bisa dapat keringanan, Bib. Dapat Keringanan hukum gitu kan. Iya. Yang mau saya tanyakan, ketika pada minggu-minggu yang lalu itu mengenai nenek diberikan hukuman, itu tidak ada keringanan hukuman, Bib. Artinya apakah itu disebutkan ada akhlak atau tidak hukuman tersebut, Bib? Terima kasih, Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi manakala ada seorang nenek tua melakukan pelanggaran hukum, kemudian polisi dan jaksa begitu sigap mem-BAP, memeriksa, menyidik, menyeretnya ke pengadilan, di sidang dan seterusnya. Nah, sementara banyak koruptor-koruptor muda yang merampas uang negara tapi mendapatkan perlakuan-perlakuan yang cukup istimewa. Bahkan ada yang sudah tersangka korupsi tapi sampai saat ini belum ditangkap. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan banyak orang hanya bicara soal hukum, tapi mereka tidak bicara soal akhlak, soal etika. Nah, karena itu di dalam penegakan hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa, baik itu hakim, maka mereka itu juga harus punya pertimbangan-pertimbangan sosiologis, psikologis, pertimbangan-pertimbangan etika. Jadi hanya jangan tok bicara soal hukum. Saya kasih contoh konkret dari sejarah. Ada seorang wanita di zaman Nabi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad zanaitu. Wahai Rasulullah, aku sudah berzina. Nabi buang muka ke kanan, pura-pura nggak dengar. Terus perempuan ini mengulangi lagi, ya Rasulullah, qad zanaitu. Aku sudah berzina. Nabi buang muka lagi ke kiri, pura-pura nggak dengar. Seolah-olah isyarat dari Nabi, udah diamlah, kalau udah bikin dosa jangan disebar-sebarin, tobat aja udah sono kepada Allah. Kalau dia diam, dia tobat, saudara, dia kan nggak mesti dihukum, urusan dia dengan Allah. Tapi perempuan ini udah bertekad minta dihukum. Dia ngomong lagi, ya Rasulullah, qad zanaitu. Nabi buang muka lagi, saudara. Nah, tapi yang berikutnya dia katakan, ya Rasulullah, dia tunjuk perut, aku sudah zina. Dia tunjukkan perutnya kalau dia sudah hamil. Terus setelah itu Nabi masih nanya, enggak, maaf, dia belum tunjuk perutnya. Setelah dia ngotot, saudara, ya Rasulullah, aku berzina. Nabi lihat itu perempuan. Terus kata Nabi, kau lupa kali, kau mimpi kali. Masih dikituin sama Nabi, saudara, kau mimpi kali. Enggak ya Rasulullah, aku berzina. Nabi masih ngomong, mungkin dipeluk aja kali, cuman paha ketemu paha. Sampai begitu, saudara. Dia mengatakan, tidak, demi Allah aku berzina. Dan ini buktinya, dia tunjuk perutnya hamil, saudara. Nah, berarti secara hukum ini perempuan sudah mesti diberikan sanksi hukum. Dan perempuan ini sudah muhsan, pernah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, sehingga hukumnya harus dirajam sampai mati. Kalau bicara cuma hukum, harus dihukum mati. Tapi Nabi nggak langsung hukum mati. Dia katakan, ya Rasulullah, aku minta dirajam. Kata Nabi, tunggu dulu. Yang salah engkau, tapi kan anakmu nggak salah yang dalam perut. Kau pulang dulu, tunggu sampai melahirkan. Lihat akhlak Nabi, saudara. Disuruh pulang dulu sampai melahirkan, ditahan aja enggak? Ditahan enggak, saudara? Disuruh pulang, dia pulang. Begitu sudah melahirkan, bayinya masih merah, dia datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, aku sudah melahirkan, aku minta dihukum. Terus apa jawab Nabi? Kalau kau dihukum sekarang, yang nyusui bayimu siapa? Kan bayi mesti nyusu 2 tahun. Kata Nabi, susuin dulu, susuin. Setelah selesai disusuin, baru dia datang lagi ke Nabi, dia minta dihukum, baru dihukum sama Nabi. Artinya ada etika yang dijaga.
Ini zaman sekarang di negeri kita, perempuan hamil tetap di penjara, saudara. Sampai beranak dalam penjara. Ini mesti diubah. Katakan ibunya penjahat, katakan ibunya pengedar narkoba, iya, ibunya memang mesti dihukum. Tapi kalau si ibu lagi hamil, nggak boleh di penjara, saudara. Dan ibunya nggak boleh sampai lahir dalam penjara. Apa dosa si bayi? Apa dosa si anak, saudara? Kok harus dalam kehamilan ibunya yang dipenjara? Anda boleh lihat, saudara, di Indonesia tidak ada belas kasih. Walaupun dia lagi hamil, tetap di penjara, beranak di penjara, nyusuin di penjara. Ini hukumnya tidak punya etika. Nah, jadi kalau alasannya oh enggak, kalau dilepas nanti perempuan itu kabur, ya jaga, itu kewajiban negara, saudara. Yang jelas selama perempuan itu sedang hamil dan menyusui, tidak boleh untuk dijatuhkan hukuman dulu, saudara. Boleh dikatakan Anda divonis 5 tahun penjara, jangan dipenjara dulu, silakan prosesnya jalan, tunggu sampai si anak mendapatkan hak-haknya. Nah, karena itu kita nasihatkan kepada para penegak hukum di Indonesia, para hakim, para jaksa, para polisi, jangan hanya terpaku kepada hukum, tapi lihat, tengok yang dalam. Ada unsur psikologis kejiwaan, ada unsur sosiologis, sosial kemasyarakatan. Orang gila saja, saudara, nggak boleh diadili, nggak boleh dihukum. Ada faktor kejiwaan yang dipertimbangkan, saudara. Lalu orang yang sakit, lalu orang yang tua renta, lalu orang yang sudah pikun, saudara, pertimbangkan dong. Itu kan psikologis juga, itu kan sosiologis juga. Nah, jadi saya setuju dengan Anda tadi, etika harus ada di dalam penegakan hukum. Makanya Islam mengajarkan akhlak di atas hukum, saudara.